Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan ringkasan fikih yang kita sarikan dari kitab tulis oleh Syekh Shalih Fauzan taala dari buku tersebut. Hanya kita bahasakan dengan ringkas agar lebih mudah dan bisa cepat diselesaikan. Baik. Dan kita sekarang masuk di bab yang kelima dari urutan mutahara ini, dari uraian Syekh tentang masalah siwak dan khisal al-fitrah. Ya. Ini dua perkara akan diterangkan oleh beliau hafizahullah taala. Apa itu siwak dan apa itu dari perkara-perkara fitrah. Nah, baik. Kata beliau fi siwaki wa khisalil fitrah. Bab tentang masalah siwak. Nah, wa khisalil fitrah. Baik. Beliau akan situ beberapa hadis tentang masalah ini. 3 riwayat di situ dalam masalah ini. Beliau membawakan yang pertama dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad dan selainnya, riwayat An-Nasai, Ibnu Majah. Allah Ta'ala menyebutkan secara muallaq tentang masalah al-fitrah. Sabit dari hadis Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW wal istihda adfar, yang mencabut dan otak kuku-kuku. Ini terang dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Al-Bukhari Muslim secara marfu kata beliau syawari wa a'ful luha, ya, potonglah kumis-kumis. Al-Bukhari dan Muslim juga. Baik. Jadi ini beberapa hadis-hadis yang berputar ya kaji. Yang pertama masalah siwak fitrah tadi itu. Baik. Dari hadis-hadis yang telah kita bacakan diterangkan oleh Syekh, terdapat padanya beberapa yang diterangkan oleh para al-fuqaha. Ya. Yang pertama tentang masalah pensyariatan siwak. Nah, siwak itu diterangkan dalam menggunakan kayu siwak atau semisalnya pada gigi. Nah, untuk menghilangkan dari apa yang melekat padanya dari kotoran dan bau. Nah, dan siwak itu dimaklum dari pohon yang ya sebagai kayu siwak. Nah, dia sudah tersebar ya sampai ke negeri kita juga ada yang menjualnya. Nah, dan memang dia agak jarang didapatkan kalau untuk di negeri kita ya, kecuali kalau di tempat-tempat yang memang situ khusus menjual herbal ya. Tapi kalau di Timur Tengah sana banyak dari yang menjual kayu siwak tersebut. Nah, dan siwak ini dia bisa bermakna
Dan juga yang kedua, kata para ulama, dia bisa bermakna fi'il. Dia alat digunakan tadi ya, kayu siwak yang telah dimaklumi. Nah, yang wangi, ya sangat lembut untuk di gigi, maksudnya untuk membersihkan gigi ya. Nah, atau yang kedua dia bermakna fi'il, perbuatan. Dia bisa pakai selain kayu siwak. Kalau kita kan di sini misalnya sikat gigi, ya, kalau dia dipakai sikat gigi untuk menyikat giginya, membersihkan giginya. Nah, jelas kesimpulannya agar gigi itu dan tidak berbau. Dipahami ya? Apakah dia dengan menggunakan yang dimaklumi? Kalau kita di sini dengan sikat gigi atau yang semisalnya yang sudah kita maklumi. Ini tentang masalah siwak. Tadi yang pertama itu dari makna siwak. Pertama ini. Dan juga tempat yang disyariatkan bersihkan gigi. Siwak itu. Ya, ini 4 masalah yang beriterang masalah siwak. Kalau mau dikaji dari masalah ini. Nah, dari sunnah-sunnah, walaupun tadi di hadis Abu Hurairah di situ tidak ada lafaz siwak, hadis yang lain maksudnya dari fitrah itu ada 10. Ya, kalau tadi kan yang di hadis Abu Hurairah. Dan dalam ayat lainnya di situ kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 10 dari fitrah. Ya, kalau tadi kan yang kita terangkan ada 5 ya. Ini hadis yang lain lagi. Kalau tadi kan khitan, kemudian dia mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku. Nah, ada hadis yang lain dari riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ashrun minal fitrah." Ada 10 dari fitrah. Boleh terangkan di situ, qasyu syarib, dan wa i'fa'ul lihya, dan wasiwaku, ya, pasti. Kemudian barajim wa nadful ibid wa halqul hana wa anqidu wantiqasul ma. Qala muskuna al. Kata Nabi SAW ada 10 dari fit. Yang kedua membiarkan jenggot. Yang ketiga siwak ini. Yang keempat berkumur-kumur dengan air ya ketika berwudu maksudnya. Yang kelima ya, memotong kuku. Yang keenam membersihkan jari jemari, menyala-nyala jari jemari ya kalau wudu. 7, nah mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Yang kesembilan dan yang ke-10 ya di situ Mus'ab dari salah seorang rawi yang meriwayatkan hadis tersebut, beliau lupa. Namun kata beliau ya, yang beliau ingat di situ kemungkinannya adalah al-madmadah, yaitu berkumur-kumur. Nah, yaitu berkumur-kumur. Jadi ini diterangkan di hadis yang lain ya, 10 sunnah fitrah. Ya, diantaranya siwak juga ini. Dan sebagian tadi akan dibahas di masalah wudu ya. Seperti apa tadi? Apa itu? Berkumur-kumur. Dan kemudian tadi apa tadi ya? Istinsyaqul ma tadi bukan berkumur-kumur ya, menghirup air maksudnya. Menghirup air. Ya, kemudian nanti ada juga masalah berkumur-kumur.
membersihkan tadi menyela-nyela jari jemari. Nah, itu akan dibahas. Dan juga tadi ada dia hemat dalam menggunakan air, itu dibahas di masalah wudhu ya. Nah, tapi yang gampang diingat yang tadi yang diterangkan di hadis yang dibawakan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan, ya, yaitu sunnah dari fitrah itu ada 5. Ini hadis yang lain ya, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis. Tadi di hadis yang lain tadi ditambah memotong kumis dan membiarkan jenggot, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku-kuku. Jelas ya? Nah, dan kita bahas dulu masalah siwak tadi ya, masalah siwak. Nah, dan diterangkan siwak ini dia merupakan dari sunnah para nabi dan rasul. Maka dinukil bahwasanya awal para nabi yang memakai siwak itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dan hukum siwak ini dia adalah sunnah menurut kesepakatan para ulama dengan hadis yang akan dibawakan oleh beliau nanti di situ ya, ketika menerangkan tentang masalah tempat-tempat yang disyariatkan untuk bersiwak. Nah, jadi kedudukan siwak dalam agama ini adalah hal yang telah ada sebelumnya, bukan dari tuntunan Islam yang dibawa Nabi SAW ya, tapi ini sudah ada dari masa Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Baik. Nah, ya sama dengan masalah pernikahan itu sudah ada di masa dahulu ya. Sebelum Islam juga sudah diatur hal tersebut. Nah, membiarkan jenggot, para nabi dan rasul itu seluruhnya punya jenggot. Ya, itu yang diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga seperti mereka punya rasa malu, itu ada dari masa nabi terdahulu juga. Ya, dari Islam makin disempurnakan dari syariat tersebut. Di antaranya juga siwak ini. Dipahami ya? Dari hal yang sudah ada pada masa terdahulu dari para nabi dan rasul. Nah, baik. Kemudian boleh terangkan di sini dari kedudukan keutamaan siwak ini. Ya, telah banyak ya dari hadis-hadis yang menerangkan tentang masalah itu, bahkan kata beliau hadis-hadis itu melebihi dari 100 hadis yang menerangkan syariat siwak ini. Baik. Di antaranya hadis yang telah dibacakan tadi ya di awal, yaitu as-siwaku mutahharatun lil fami mardatun lirrabb. Di antara keutamaan siwak itu adalah pensuci untuk mulut dan dia adalah keridhaan terhadap Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersih mulutnya, giginya, dan dia merupakan sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Dan juga dia merupakan sunnah Nabi dan Rasul. Dari keutamaan siwak juga yang lain. Dan juga dia merupakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW secara khusus. Nah, antara keutamaan siwak yang dan kedudukannya diterangkan dalam agama kita. Baik. Kemudian beliau pindah situ menerangkan tentang masalah tempat-tempat yang disyariatkan untuk bersiwak, membersihkan gigi. Ya, jadi kalau dia tidak punya kayu siwak, dia pakai sikat gigi. Maka itu sudah cukup. Ya, karena hasilnya sama untuk membersihkan giginya. Nah, dan tidak mesti dia cari kayu siwak ya, karena ini dari hal yang disunahkan, tidak sampai pada perkara yang wajib. Ya, beliau bawakan di situ hadis dalam masalah ini dalam riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati ila amartuhum bis-siwak inda kulli wudu." Andai kata tidak memberatkan umatku, aku akan memerintah mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Nah, perhatikan bahasa hadis ya. Kata Nabi, andai kata tidak memberatkan umatku. Ya. Ini dari bahasa-bahasa yang bermakna sunnah. Ya. Andai kata tidak memberatkan, niscaya aku akan memerintah mereka untuk
bersiwak setiap kali wudhu. Tapi ini adalah hal yang memberatkan ya kalau diwajibkan. Ya. Oleh karena itu Nabi katakan seperti tadi. Andai kata tidak memberatkan, beliau akan perintah kita untuk bersiwak setiap kali wudhu. Tapi karena dia adalah hal yang berat, diwajibkan setiap kali wudhu, ya maka hukumnya bukanlah perkara yang wajib. Dan tadi sudah diterangkan ya kesepakatan para ulama dalam masalah ini. Nah, dinukil oleh banyak para ulama tentang apa ini sunahnya as-siwak. Taib. Jadi tentang masalah mana siwak, kedudukannya serta hukumnya tadi dalam agama kita. Nah, beliau terangkan setelah itu tempat yang disyariatkan bersiwak. Dan beliau terangkan di sini kita garis bawahi ada sekitaran 6 tempat dari tempat-tempat bersiwak itu. Dan secara umum beliau terangkan di situ ya, siwak ini disunahkan untuk orang-orang yang berpuasa. Ya, atau saya ulangi tadi. Kata beliau di situ diterangkan bahwasanya siwak ini disunahkan secara umum ya pada seluruh waktu sampai pada orang yang berpuasa juga itu tetap disunahkan untuk bersiwak pada seluruh harinya menurut pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Ya, di pagi hari, di siang hari, di sore hari, ya itu dari hal yang dibolehkan, disunahkan untuk bersiwak. Nah, dan dia bukan dari pembatal puasa ya. Ya, kecuali kalau dia sengaja menelan misalnya dari cairan siwak tersebut misalnya, itu dari hal yang membatalkan. Tapi kalau dia tidak menelannya, dia buang kembali. Seperti juga kalau orang misalnya sikat gigi, dia punya odol, busanya dia tidak telan, kemudian dia keluarkan kembali, maka itu dari hal yang apa? Hal yang disunahkan saat berpuasa. Memang ada pendapat sebagian ulama ya yang berpendapat bahwasanya kalau sudah masuk waktu zuhur itu tidak disyariatkan lagi untuk bersiwak. Tapi itu pendapat yang kurang kuat karena Nabi SAW tidak menerangkan rincian seperti itu. Nabi menerangkan tadi secara umum. Ya, ini kata tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintah mereka untuk bersiwak setiap kali wudhu. Tidak diterangkan di situ wudhu untuk sholat apa misalnya. Ya, tapi berwudhu pada setiap atau pada seluruh hari. Nah, pada seluruh salat yang dia ingin apa? Bersiwak di situ. Jadi dari pendapat yang paling dekat kepada kebenaran dan itu dikuatkan tadi oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Baik. Jadi ini dari gambaran umum ya. Maksudnya siwak itu adalah hal yang disyariatkan pada seluruh waktu. Sampai pada orang yang berpuasa tadi. Disyariatkan dan pada seluruh waktu berpuasanya dari pagi sampai sore, menjelang puasa atau menjelang buka puasa juga tetap disyariatkan hal tersebut. Ya, kemudian beliau terangkan di situ dari waktu-waktu yang dikhususkan untuk bersiwak, ya, yang dikuatkan di situ ya, yang sangat disunahkan untuk bersiwak. Tadi sudah diterangkan hadis ya yang telah kita baca dari hadis riwayat Ahmad. Kata Nabi SAW, ya, laula ana syuqa ala ummati amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Ya, ini tempat yang pertama dari rinciannya. Ya, yaitu ini kalau tidak mendapat umatku maka aku akan perintah mereka untuk bersiwak setiap kali apa? Berwudu. Jadi ini tempat yang pertama, tempat yang dikhususkan ya. Ya, yang dikuatkan punya keutamaan di situ. Itu dia bersiwak setiap kali berwudu. Dibersihkan giginya setiap kali apa? Dia berwudu. Nah, dan kalimat setiap para ulama mungkin dia bisa lakukan sebelum wudu atau mungkin dia bisa lakukan pas di sela-sela wudu itu ketika dia berkumur-kumur misalnya menghirup air, boleh dia bersiwak di situ. Sepanjang jangan terlalu lama ya, sehingga bisa memutuskan wudunya. Dan boleh juga dia bersiwak setelah wudu. Setelah apa? Wudu. Yang jelas dia menyertai apa? Wudu itu. Baik. Itu dari kesimpulan tempat yang pertama dari tempat yang dikhususkan. Nah, kemudian tempat yang kedua diterangkan di situ, saya siwak ini sangat dianjurkan juga
dikuatkan bersiwak yaitu ketika ingin sholat, ya, ketika ingin sholat, apakah itu salat wajib ataupun salat sunnah. Nah, disunahkan untuk bersiwak. Ya tentunya ini kalau kita berbicara tentang masalah kayu siwak ya, itu mungkin dia bisa pakai kalau sebelum sholat. Mungkin dia ke masjid, dalam masjid dia bersihkan giginya dengan menggunakan apa? Kayu siwak tadi itu. Tapi kalau dia pakai sikat gigi ini tidak mungkin ya. Dia pakai sebelum sholat, dia sikat giginya misalnya di dalam masjid. Itu dari hal yang harusnya dihindari. Karena itu dari hal yang bisa membuat kalau dia ingin disalat di rumahnya mungkin tidak ada masalah. Ya, sebelum dia sholat dia sikat gigi dulu. Kalau dari mana siwak secara fi'il tadi ya, perbuatan, baru dia sholat. Nah, tidak ada masalah. Jadi kalau dia dipakai di masjid, maka ini dipakai sikat gigi itu kan dari hal yang tidak bagus. Tapi kalau dia gunakan kayu siwak, maka dari hal yang disunahkan. Karena kayu siwak itu dari hal yang bersih, yang harum. Nah, baik. Adapun hadis tentang masalah ini diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Ya, tentang masalah bersiwak setiap kali ingin sholat. Nah, itu diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lawala an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli shalah." Kalau tadi itu ma'a kulli wudu. Kalau ini dia inda kulli shalah. Kata Nabi, andai kata tidak memberatkan umatku, aku akan perintah mereka untuk bersiwak setiap. Ya, perhatikan bedanya tadi bersama wudu. Kalau yang kedua setiap kali mau salat. Ini tempat yang kedua ya, dikhususkan untuk bersiwak. Ya. Kemudian yang ketiga dari orang yang dari tempat juga yang disunahkan untuk bersiwak, yaitu ketika seorang bangun di malam hari. Ya, ketika seorang bangun di malam hari. Nah, ini diterangkan dalam riwayat-riwayat. Ya, di antaranya diterangkan dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama, nah, yashuhu fahu bisiwak. Kata Hudzaifah bin Yaman adalah Rasulullah SAW, jika beliau bangun di malam hari, maka beliau membersihkan giginya dengan mulutnya dengan siwak. Nah, itu beliau bersihkan gigi dan mulutnya dengan menggunakan kayu siwak tadi itu. Baik. Ya, diterangkan dalam riwayat yang lain, kana idza qama minal lail yashuhu fahu bisiwak. Ya, adalah beliau ketika bangun dari malam hari, beliau langsung membersihkan mulutnya ya dengan menggunakan kayu siwak. Baik. Dan ada riwayat yang lain diterangkan juga dalam masalah ini, ketika Nabi bangun di malam hari, beliau awalnya melihat ke langit. Nah, beliau awalnya melihat ke mana? Ke langit. Lalu beliau membaca ayat di surah Ali Imran itu, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, padanya ada ayat-ayat untuk orang-orang yang mempunyai hati. Nah, diterangkan sampai akhir ayat, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Nah, ya, sampai akhir ayat tadi itu ya. Ya. Nah, kemudian beliau masuk ke rumah lalu bersiwak. Lalu beliau salat. Itu salat malam ya. Nah, salat malam beliau. Ini apa itu? Tempat yang ketiga tadi ya, yang
sangat disunahkan untuk apa? Bersiwak. Kemudian tempat yang keempat dari riwayat Syekh juga, yaitu disunahkan untuk bersiwak tatkala mulut itu sudah berubah baunya. Nah, atau giginya sudah mulai menguning misalnya. Nah, ini tadi sudah kita baca riwayatnya ya, dari hadits riwayat Ahmad tadi itu. Baik. Kata Nabi SAW, as-siwaku mutahharatun lil fami mardatun lirrabb. Ya, siwak itu pensuci untuk mulut dan sekaligus keridhaan untuk Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika dibersihkan mulutnya itu dari tempat-tempat ya, ketika mulai berbau mulutnya misalnya atau giginya sudah mulai menguning, dari hal yang disunahkan sekali untuk apa? Bersiwak. Kemudian tempat yang kelima dari tempat yang disunahkan untuk bersiwak, ya, yaitu dari orang yang Syekh ketika seorang ingin membaca Al-Quranul Karim. Nah, ketika seorang ingin membaca apa? Al-Quran Al-Karim. Nah, ini diterangkan dalam riwayat Al-Baihaqi dan selainnya dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, di situ beliau berkata, amara Nabi siwak, faqala innal abda idza qama yusalli atahu malakun faqama khalfahu nan yastami'u al-Qur'an wa yadanu fala yazalu yastami'u wa yadanu hatta yad'a fahu atau hatta yad'a faha ala fihi. Nam fala yaqra ayatan illa kanat fi jawfil malak. Nam kata Ali bin Abi Thalib ketika itu beliau menghikayatkan dari perkataan Nabi SAW ya, sesungguhnya seorang hamba jika dia tegak salat maka para malaikat akan datang kepadanya, nah, berdiri di belakangnya, mendengarkan bacaan Qur'annya serta mendekat kepadanya, dan terus menerus kata Nabi ya, malaikat itu akan mendengarkan dan mendekat sampai dia letakkan mulutnya ke mulutnya. Ya, maksudnya mulutnya malaikat tadi itu sangat dekat sekali dengan apa? Dengan mulut orang yang membaca Al-Quran ketika salat. Nah, maka hendaknya seperti itu ya. Ya, tidaklah ayat yang dibaca, tidaklah dia membaca ayat kecuali di situ ada malaikat yang mendekat. Ya. Ini dari adab-adab ketika salat ya. Ya, jangan dia salat mulutnya bau misalnya. Ya. Dia tidak sikat gigi misalnya sudah berapa hari. Nah, ini kadang kita dapatkan sebagian orang ya, kalau dia salat itu kurang bagus dari bau mulutnya. Padahal malaikat itu senantiasa mendekat ya kepada ketika salat. Nah, sampai diterangkan tadi malaikat itu meletakkan mulutnya ke mulut orang tadi itu, sangat dekat sekali. Ya. Nah, kalau dia harum baunya itu dari hal yang apa? Hadis yang lainnya, sesungguhnya para malaikat itu kadang terganggu pada apa yang terganggu dengannya anak-anak Adam. Nah, innal malaikata tata'adza, sesungguhnya para malaikat ya kadang terganggu dari apa yang anak-anak Adam itu juga terganggu ya, dari bau misalnya mulut atau bau badannya misalnya ketika dia salat. Kalau orang yang berada di sampingnya terganggu, maka para malaikat juga itu terganggu seperti itu. Dipahami ya? Mungkin dari hal yang harusnya diperhatikan ketika salat. Ya. Dalam salat hendaknya dia tampil dalam keadaan baik. Ya, dia pakai wangi-wangian, dia sudah bersihkan giginya misalnya. Dia pakai baju yang baik. Ya, mesti baru ya, yang penting dia bersih. Nah, karena malaikat itu akan senantiasa datang mendekat Al-Quranul Karim salat. Nah, ini dari 5 tempat ya yang diterangkan oleh Syekh. Dan tadi ada tempat yang pertama tadi beliau telah terangkan secara
pada seluruh waktu. Ya, pada seluruh waktu. Hanya tadi 5 tadi itu dari waktu-waktu yang yang sangat dianjurkan sekali untuk bersiwak. Taib. Ada lagi tempat yang lain yang tidak diterangkan oleh beliau, yaitu ketika masuk rumah, itu ada hadis dari Aisyah ya tentang masalah itu. Nah, diterangkan bahwasanya Nabi SAW ketika beliau masuk rumah, sebelum masuk beliau giginya dengan dengan kayu siwak. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Taib. Jelasnya dari beberapa tempat-tempat yang sangat dianjurkan untuk bersiwak. Nah, kemudian terakhir di situ diterangkan dari masalah siwak ini, yaitu beliau terangkan bagaimana tata cara bersiwak itu. Ya, dia bersiwak kemudian dia dan di tangan kirinya kotoran ya, di masalah qada'il hajah. Kalau bentuknya dia menghilangkan kotoran, giginya misalnya dia menyentuh dengan siwak atau dengan sikat gigi, itu yang paling utama. Dan kalau misalnya giginya tidak sebelum ya, maka itu dia gunakan di situ, dia bukan membersihkan kotoran, tapi yang sudah dibersihkan sebelumnya. Ringkas ya tentang masalah tata cara bersiwak. Nah, ya, atau menguning giginya, maka digunakan juga yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Tapi diterangkan oleh para ulama yang lain, kalau misalnya dia sudah bersih, itu ada syariat-syariat bersiwak tadi diterangkan ketika ingin sholat kan misalnya ya, atau yang tadi sudah diterangkan. Baik, segera itu dulu ya. Ini panjang ya. Insyaallah akan kita insyaallah taala. Coba dibacakan. Orang yang berwudu mandi yang sekaligus. Baik. Tapi kalau ini karena maka dia baca bismillah di luar dari pintu toilet tadi itu, berwudu di dalam WC sepanjang dia keluar bangunan begitu ya, dari luar. Dan akan dibahas nanti ya masalah hukum bismillah juga, itu dia tidak wajib kalau dia baca dari hati dalam masalah ini.